Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumataba sababa, kemudian Zulkarnain itu mengikuti lagi sebuah perjalanan. Hatta idza balagha baina sadain, sehingga ketika ia sampai kepada sebuah tempat di antara dua gunung, wajada min duniha qauma, ia menemukan di belakangnya ada sebuah kaum atau suku atau bangsa. La yakaduna yafqahuna qaula, mereka menggunakan bahasa yang tidak dikenal. Zulkarnain dia berjalan ke sebuah tempat sehingga sampai ke tempat di antara dua gunung. Dan di gunung tersebut terdapat sebuah kaum yang bahasanya tidak begitu dimengerti dan mereka diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka meminta tolong kepada Zulkarnain untuk membuatkan dinding pemisah supaya mereka tidak diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj itu, sehingga Zulkarnain orang yang diharapkan menjadi pahlawan penyelamat mereka. Qalu ya dal qarnaini inna ma'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Mereka berkata, "Hei Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu merusak di muka bumi." Jadi ada sebuah bangsa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini memiliki karakter yang merusak. Sifatnya itu merusak. Jadi kalau datang ke sebuah tempat, dia merampok, dia merampas, dia membunuh, bahkan dia ingin membunuh penduduk langit. Dan jumlahnya sangat besar. Sebelum meninggal, sebagian ulama menyebutkan mereka meninggalkan 1.000 keturunan. Dan Allah dalam hadis Bukhari Muslim juga menyebutkan bahwa ada satu bangsa, ada dua suku, yaitu Ma'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Fahal naj'al laka kharza, maka aku akan mengumpulkan dana untuk memberikan kamu upah yang besar. Ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Tugas kamu adalah menjadikan antara aku dan mereka dinding penghalang, sehingga mereka tidak bisa mengganggu lagi karena mereka mengacau. Jadi salah satu untuk menyelesaikan permasalahan pengacau itu, mereka harus diisolasi dalam sebuah tempat. Ini salah satu pelajaran ayat ini. Qala ma makanni fihi rabbi. Zulkarnain menjawab dengan penuh bijaksana, apa yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku adalah lebih baik. Jadi dia menjawab dengan penuh kesantunan bahwa ia tidak membutuhkan upah atau dana bantuan dari mereka. Wa'ayuni bikuwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan, dengan tenaga saja, dengan peralatan, karena tidak mungkin aku bisa melakukannya sendiri, kata Zulkarnain. Aj'al bainakum wa bainahum rodma, akan dijadikan antara kalian dengan mereka sebuah dinding penghalang. Ini adalah, ada banyak riwayat disebutkan di sebuah tempat dekat Turki, ada yang disebutkan juga di Uzbekistan, di pegunungan Kaukasus. Memang di situ ada deretan pegunungan yang sangat lebar. Meskipun Al-Quran tidak menyebut, tapi kita bisa membayangkan tempatnya, bahwa antara dua gunung, kemudian di antara dua gunung ada celah. Disitulah Zulkarnain itu akan membuat dinding, dan dia bekerja sama dengan penduduk yang merasa diganggu oleh Ya'juj Ma'juj di situ. Atuni jubarol hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi, yang potongan itu kemudian akan dijadikan sebagai batu batanya. Hatta idza sawa baina sodafain, sehingga ketika tumpukan potongan besi itu sudah sejajar dengan dua gunung yang berada di antara celah itu. Qalan puhu hatta idza ja'alahu naro, kemudian mereka meniupnya. Zulkarnain berkata, tiuplah sehingga muncul api. Jadi si besi itu dibakar sehingga muncul berwarna merah, kemudian muncul api dari situ. Artinya sangat mudah mendidih, mungkin bisa ratusan atau mungkin sampai ribuan derajat Celcius. Qala atuni afriga alaihi kitro, kemudian Zulkarnain berkata, datangkanlah kepadaku cairan tembaga, sehingga itu akan dituangkan ke dalam besi yang sedang mendidih atau mau meleleh itu, sehingga tentu akan menjadi sebuah semacam dinding tembok dari besi campur dengan tembaga itu yang sangat kuat. Pamastatau yadharu, maka mereka tidak akan mampu mendakinya, menaikinya karena susah. Pamastatau lahu nakaba, dan mereka tidak akan mampu untuk melubanginya. Ini benteng yang sangat kuat, ini pintu yang sangat kuat karena terbuat dari besi. Qala hada rahmatu mir rabbi, Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, pertolongan dari Tuhan. Bagaimana begitu tawaduknya Zulkarnain, meskipun dia dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, tapi dia menyandarkan kekuatannya itu kepada pertolongan dari Allah. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, apabila janji Tuhanku sudah datang, maka akan menjadikan dinding itu hancur dan luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan,
dan janji Tuhanku adalah benar. Pada waktunya, dinding itu akan hancur, yaitu pada hari kiamat, atau waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat itu adalah yang pasti akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.